beberapa menit yang kita sudah agendakan tetap melaksanakan saja ya. Walaupun nanti bentuknya nanti kalau misalnya saya Samsul berhalangan, saya sendiri berhalangan, tetap aja laksanakan. Makanya dalam hal ini Pak DKM harus tetap mengkader. Dalam mengkader Pak DKM sendiri harus saat muncul, gitu kan ya. Muncul untuk hal-hal seperti ini, baik itu membacakan hadis-hadis yang sifatnya mengulang-ulang apa-apa ya, hadis-hadis seperti Pak Odang dimunculkan di IG atau di apa itu kan perlu dijadi kajian ya. Ya intinya apa yang dibaca ini coba kita terapkan dalam kehidupan seperti itu kan ya. Seperti Bang Rio mengagendakan misalnya malam Ahad itu kita laksanakan seperti itu ya. Walaupun ya terus Pak Odang jadi kehadiran itu fluktuatif ya seperti subuh ini kan kadang banyak, kadang ya seperti ini, tapi tidak mengurangi, bukan dilihat dari jumlah ya, banyak kita jalani aja. Tapi yang jelas hadis-hadis sebelumnya tantangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajak itu Nabi Nuh saja bertahun-tahun sampai 950 tahun ya, 1000 tahun kurang ini. Cuma hanya di perahu itu yang dapat. Ya. Jadi tugas kita menyampaikan, adapun hal-hal yang ikut atau tidak itu di luar jangkauan kita, di luar kapasitas kita. Baik. Kemarin mah yang Bang Bang Rio. Warna besar itu. Pasti bikin anak kasar ya. Beliau untuk sahabat tahun. Senang kepada domingo teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin waktu iman rahimakumullah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad, hari nyantai Mas ya. Artinya kita jeda dari kesibukan dari aktivitas yang rutin, kadang-kadang jenuh juga bayangnya ya. Tiap hari dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, kadang-kadang dengan itu aja. Nah sebenarnya justru riungan seperti ini, sholat, kemudian sharing hal-hal ini, ngobrol itu merupakan salah satu untuk refreshing gitu. Bahkan sholat oleh para sahabat itu refreshing sebenarnya. Kalau Rasulullah itu ya Bilal rehatkan hatiku, jadi dibilang tahadan gitu ya. Jadi Rasulullah itu dengan sholat itu jadi istirahat gitu, istirahat dari segala kesibukan. Bahkan sholat itu kan sholat itu sebagai penolong gitu kayaknya ya, penolong. Jadi keluh apa yang ini dalam sholat itu, terutama dalam sholat malam ya Pak Iwan ya. Memang di saat orang lain tidak ada, hanya kita dengan Allah yang munajat. Jadi sampaikan hal-hal ini seperti itu. Nah ini memang tahajud ini atau sholat malam ini merupakan amalan atau perbuatan-perbuatan orang-orang soleh gitu kan. Saya katakan pernah sampaikan yang saya belum merasakan, boleh lewat iman rahimakumullah merasakan biasanya, dan juga ada saat-saat kadang-kadang saya suka ini bayar dulu mah jujur aja sempat sholat malam sampai nangis bayangnya ya. Akhirnya susah nangis deh Pak Iwan, susah nangis deh katanya. Dulu mungkin nangisnya karena mungkin ada masalah berat mungkin nangis gitu makanya. Tapi itu merupakan gini, kata ada saat-saat nangis kadang susah nangis gitu kan ya. Mungkin kadang-kadang masalah sempit kadang. Tapi memang di saat orang terlelap tidur, kita bangun ambil air wudhu kemudian sholat, itu kadang-kadang ada terasa nih. Dan biasanya coba rasakan, orang biasanya sholat malam itu siang harinya itu lebih pede menghadapi hidup ya. Pede, percaya diri gitu kan ya. Jadi dan itu memang merasa bahwa sholat ada solusi aja masalah.
maksudnya jalan keluar teh ada, biasa seperti itu. Nah, itu memang harus terlatih nanti dirasakan. Jadi seberat apapun permasalahan hidup, biasanya pasti orang-orang yang ahli tahajud, maaf ya, ahli tahajud itu biasanya lebih fresh, lebih malu. Itu belum saya rasakan dalam artian seperti memang masih belang bentong gitu kan ya. Ya, alhamdulillah kalau subuh mah ya kita diusahakan karena memang sudah saatnya bangun lah gitu jam sekian. Baik iwatiman rahimakumullah, masih dalam kitab fil mujahadah. Jadi ini ini Bang, hadis-hadis yang dibaca ini bab mujahadah ini masih sedikit bab mengintrospeksi diri lah. Gitu kan, muhasabah ini karena hadis-hadis ini pasti ada kaitannya, pasti ada solusi-solusinya. Maksudnya kenapa dikaitkan dengan ini gitu. Imam An-Nawawi ini. Nanti gini, saya baca hadis, kemudian saya minta dari waktu Imam rahimakumullah, hadis ini kaitan dengan mujahadah ini apa gitu kan ya. Saya nggak apa-apa ya. Baik, hadis yang berikutnya saya baca an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik di sini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Ini jadi hadis ini langsung ke sahabat aja, Anas sahabat. Padahal sampai di sini sampai muttafaqun alaih, sampai Muslim, Bukhari Muslim ini. Jadi Muslim kan Bukhari ini hidup pada tahun keberapa ini Bu? Di tabiin, di bawah tabiin. Jadi sahabat, terus tabiin, tabiut tabiin, terus apa namanya kesininya ya. Jadi sahabat orang yang bertemu dengan Rasulullah, tabiin orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, tabiut tabiin orang yang bertemu dengan tabiin kemudian tidak bertemu dengan sahabat. Kalau Uwais Al-Qarni kan lahirnya di mana tuh ya? Ya, lahirnya di zaman, tapi tidak pernah ketemu. Kategorinya apa? Kategorinya sahabat atau tabiin gitu kan ya. Jadi betul Bah, ini nanti dalam ilmu hadis apa ya? Memang hidup pada zaman Nabi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, itu kategori sahabat kan ya. Jadi makanya kalau misalnya orang ini sebenarnya tabiin, tapi saya mendengar Rasulullah SAW berkata begini, bohong berarti. Maksudnya mendengar dari sahabat. Gitu. Jadi ini nantinya hadisnya terputus gitu Pak Iwan. Jadi nanti hadisnya cacat ya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ada dalam hadis sama tapi dari jalan lain itu dikuatkan gitu. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi ini disebutkan dari Anasin, dari Anas langsung, padahal dan juga biasanya disebutkan Bang, perawi-perawi itu bin gitu ya. Jadi nama di sini aja nama Pak Deden. Pak Deden harusnya dari Deden bin ini gitu kan, harus disebutkan orang tuanya. Jadi Deden ini Deden mana ini? Deden ini mah bla 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 ini mah. Jadi makanya Deden ini mah bin ini pasti orang tuanya beda kan. Pasti. Makanya selalu dikaitkan dengan bin. Sanad. Ya, saatnya ke sanad itu ya. Artinya perawinya dikaitkan bin. Karena perawi banyak yang namanya sama padahal orang ini mah hafalannya lemah, dia cepat lupa. Kalau Imam Bukhari kan kalau saya baca referensinya kan lahirnya di Bukhara, di Kazakhstan. Ya. Kan jauh tak dengan Mekah itu. Tapi orisinil ya artinya ya. Ini jadi Bukhari mau menceruk-ceruk Bah. Gitu ya. Lahirnya aja di situ iya. tapi terus ya. Iya Bang. Jadi makamnya di situ. Bukhari teh teangan ya dari siapa? Tanya terus gitu Bang. Seperti itu. Nah ini sampai begitu. Jadi bersyukur. Kita mah tentang hadis Bukhari gitu ya, Muslim udah disusun gitu. Ada penerangan ini mah hadisnya lemah gitu. Ya seperti itu. Iklan nih. Gue masih Soalnya, masih ada. soalnya saya ini ingin bertetangga di surga dengan Rasulullah dengan para ustaz. Amin. Jadi ya betul ya. Jadi dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya ini dalam rangka menjaga silaturahim tadi Pak ya. Jadi silaturahim ini akan terjaga bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi kita sering nganuhunkeun. Nanti di akhirat siluh nganuhunkeun nuhun. Biasa kerja di rumah makan padang kayak gini. Ini ada apa nih beda nih? Ininya apa? Hidangan jamuannya Rabi. Enggak, ini sama Sama. sama enggak tahu.
Mama ini. Disusun iki baru padang. Ini ada kolemen kasih gini satu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yatbi'ul mayyita salasatun. Oh ini. Yatbi'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ini hadisnya dipanjang-panjang. Padahal saya pernah nyampaikan yatbi'ul mayyita salasun, gitu kan ya. Yang dipendekkan artinya semakna Pak Iwan ya. Kita terjemahnya ini yang hadisnya saya suka kalau menyampaikan hal yang simpel tapi maknanya sangat juga. Yatbi'u tabi'in, mengikuti. Yatbi'u mengikuti al mayyita, kepada mayit itu salah satu tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi nanti di saat orang meninggal Pak Asep akan mengantar, mengikuti kepada si mayit itu tiga. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Dulu ya. Fayarji'u isnani, maka kembali isnani dua. Wayabko, dan kekal. Maksudnya dan tetap ma'ahu, bersamanya, bersama mayit itu wahidun, satu. Jadi tilu teh anu dua deui balik deui, anu hiji mah terus mendampingi. Yatba'uhu, mengikuti itu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini diulang lagi ini mah. Yatba'uhu, mengikuti kepadanya ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Nah, fayarji'u anu dua teh, fayarji'u kembali lagi ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan akan tetap kekal amalnya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis di bulan ini kalau kita dengan redaksi sendiri, nanti di saat meninggal itu seorang mayit itu akan diantar, dijajab oleh tiga perkara: keluarga, harta, dan amal. Yang dua balik lagi. Yarji'u isnani, balik ke yang dua. Ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan balik lagi. Wa yabqa amaluhu, dan akan bako, kekal amalnya. Jadi memang seperti itu kan. Di saat seorang yang meninggal, secinta apapun, sesayang apapun terhadap istri, terhadap anak, begitu meninggal mah ya udah diantar saja sampai ke makam. Balik lagi aja kita. Kalau seorang suami meninggal, istri mungkin dinikahi lagi sama orang lain. Istri meninggal, suami cari lagi yang lain, itu akan boleh. Cuma diberikan kelebihan tes, suami mah istri meninggal hari ini, besok bisa nikah lagi. Tidak ada idah, tidak ada jeda gitu kan ya. Tapi tentu ingat teh Bang. Tentu ingat. Jangan ke saya detan. Kayono nih. Tentu ingat teh. Kamari istri meninggal ini geus lirik-lirik lagi gitu kan ya. Tapi di saat suami meninggal, si istri itu ada etika. Harus ada idah ya. Itu lagi dah. Kayono. Jadi di saat suami meninggal mah istri itu ada idah ya. Ayah jeda waktu, dan salah satunya adalah jangan terlalu bersolek gitu. Dan juga misalnya Pak Manto misalnya ada seorang yang ditinggalkan suaminya, kita jangan apa ya, jangan langsung melamar, nggak bisa. Cuma boleh isinya lirik-lirik gitu Bang, gitu kan, artinya nyirian gitu, nggak boleh. Dan salah seorang istri itu nggak boleh bersolek, berdandan, itu sebagai bentuk apa ya, artinya itu berduka ya, seperti itu Bang. Untuk istri kadang-kadang adalah yang dikesalkan, saya kan orangnya tidak apik, tidak terlalu apik nunggu bersih gitu kan. Nanti itu kalau saya sudah nggak ada, kata dia, kalau sudah bahasanya kasar, kalau sudah meninggal itu cari yang lebih dari saya. Udahlah kata saya, usah apa namanya, gampang lah mencari-nyari itu, yang penting jangan meninggal dulu, yang penting mau kapannya.
Ya, paling suka lah kalau istri ngomong kalau saya sudah meninggal cari yang lebih dari saya itu gampang saya nyari mah. Kita ini tidak jelek-jelek amat kata saya. Ya karena saya kan ini Pak Odang kurang apik lah ya kalau apa-apa kan habis masak becek dia kan nggak suka. Ternyata kan istri laki-laki apik bisa. Jadi makanya kalau teman merokok saya kan kadang jadi nggak enak sapu. Jadi tadi ya ada memang Islam mengajarkan begitu. Jadi seorang laki-laki mah begitu istrinya meninggal tidak ada jeda besok lusa itu boleh nikah lagi akad lagi kepada, tapi seorang istri mah tetap harus idahnya berapa ya? Kalau yang ditinggal itu selama 3 bulan 40 hari kalau ayam melahirkan ya idah itu ya. Nah, kemudian ada yang itu jadi 3 bulan 40 hari jadi kurang lebih ada 100 harian lah gitu ya. Kalau mapan sih sebenarnya kalau saya nggak usah nunggu istri meninggal, cuma kan kemapanan ini belum punya. Kalau kita sudah nggak usah nunggu istri meninggal lah mau ganti istri itu masih ada juga langsung nambah. Repot-repot amat meninggal sampai kapan meninggal? Masuk Instagram loh, siarin langsung. Ya kan ini Hati ibu baca. jangan lihat. tapi merah juga bukan saya ya. Bahaya. Perlu diedit terus. Nggak usah langsung aja. Langsung Pak nggak bisa diedit. Nggak usah ya. Oke. Mending penakut bisa jadi orang. Jadi ini hadis ini ya. Coba perhatikan. Jadi kata Rasulullah akan mengikuti kepada mayat itu 3 hal, yaitu keluarga, harta dan amal ya. Yang 2 lagi balik lagi yaitu keluarga dan hartanya balik lagi. Memang demikian Pak. Orang yang meninggal maaf ya, misalnya punya kendaraan semewah apapun, pasti ganti ke ambulan Pak. Ya mungkin standar merek ataupun kendaraan itu lebih rendah lah dari apa yang dimiliki. Bahkan jangankan meninggal, orang yang sudah sakit aja bahkan sudah dikurangi kenikmatannya ya. Misalnya dia mestinya yang lain mah jalan-jalan dengan mobil mewahnya, dia kan nggak bisa kemana-mana. Jadi udah mulai berkurang ya di saat sakit pun. Nah berarti ini ada semacam peringatan. Coba perbanyak amal, karena pada hakikatnya amal kita yang akan terus mendampingi kita. Jadi bahasa saya Mas, sekarang orang tes banyak Pak Iwan sibuk tinggal kenen daripada bawain gitu. Maksudnya apa? Wah terus mencari kekayaan, terus tapi bekal amal teh naon gitu kan ya. Nah berarti kan sibuk tinggal kenen, waris kenen daripada bawain. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari kekayaan, tapi coba sisihkan justru yang akan menyelamatkan amal kita. Betul, keluarga, harta ini juga akan menjadikan amal soleh. Di saat keluarga diarahkan hal-hal yang positif, dididik keimanannya, harta juga salurkan dengan kehendak Allah. Itu kan jadi amal soleh nanti Mamanto. Jadi jariah teh anak yang akan didik akan jadi amal soleh. Nanti anak yang soleh mendoakan, kemudian harta yang dipakai untuk ini jadi jariah. Makanya sekarang kalau orang yang memiliki kekayaan banyak, terus dikumpul-kumpul, tidak diimbangi dengan sodakohnya, sayang, ninggal mah tuh dibawa Pak. Gitu. Tapi kita nggak jor-joran juga sih, infak segala, kemudian kita balangsa nggak bisa juga kan. Nikmati kehidupan ini artinya, dan juga punya kendaraan yang bagus ya dipakai minimal lah untuk jumatan ya, untuk taklim dengan istri mah ya mah misalnya taklim ke alun-alun itu kan bagus, artinya kan harta yang kita miliki jadi kebaikan. Tak boleh nanya tak? Okay. Kan ada 3 gitu ya. Pertama keluarga nanti pulang lagi. Harta pulang lagi. Terus amal yang dibawa. Cuman kaitan dengan harta itu kan tetap kalau masalah utang gimana kan? Kan dibawa tetap yang jenazah juga masih katanya sih masih belum ini kalau dia masih meninggalkan utang. Itu kaitannya gimana tuh? Karena harta itu kan ini kan balik lagi, tapi dia utang masih terbawa oleh jenazah itu. Memang hadirnya secara fisik balik lagi tidak terus-terusan di kuburan, oke itunya. Sementara secara hadis Pak Imam bahwa orang itu meninggalkan hutang akan terus diperhitungkan. Iya. Itu kaitannya gimana? Memang hutang ini jadi prioritas Mbak ya. Kadang-kadang saya juga ngeri juga gitu kan ya. Kadang-kadang aduh ya Allah gitu ya, saya masih banyak hutang gitu kan, misalnya Allah kaya gitu kan ya. Betul Pak, ini hutang ini jadi prioritas, artinya menjadi perhatian. Bahkan Rasulullah
punya ini juga punya masih tanggungan juga masih punya hutang piutang nggak? Saya tidak akan menyolatkan. Silakan aja oleh Ya, itu kalian. maksudnya pertanyaan itu tuh. Seperti itu Rasulullah kan? Iya. Kemudian biar Rasulullah saya menanggung hutangnya. Rasulullah baru menyolatkan. Artinya apa? Ini semacam warning, peringatan bahwa hutang itu memang sesuatu yang sangat urgen gitu ya. Makanya sebenarnya waris itu Bang, kita jangan berpikir Pak Yono waris teh kepemilikan saja. Kalau ahli warisnya meninggalkan hutang, ahli warisnya harus membereskan. Makanya dalam harus bagi waris mewaris Pak Odang, jadi jangan dulu dibagikan kepada ahli warisnya, bereskan dulu kewajiban si mayit ini. Nah, jadi seperti itu, dia harus dibereskan dulu Pak. Jadi masalah hutang tadi Abah bilang kabawa gitu ya. Iya. Artinya memang ahli warisnya harus membereskan dulu Pak. Bahkan yang lebih gentle sebenarnya Mbah ya, kalau memang orang itu tidak punya kemampuan ya, kemampuan dalam membereskan utang piutang, maka yang dipiutangi itu, yang utang itu udah aja saya ikhlaskan utang itu lebih top. Bang BTN mau nggak kayak gitu ya? Saya sudah tidak kemampuan lagi, mau nggak saya dilunasi nanti? Lagi dijabat. Salah terima. Amin. Itu Rasul itu artinya orang yang kan algorimin ya, ini salah satu mustahik ya. Jadi algorimin orang yang terlilit utang itu harus ada jatah nih misal. Tapi utangnya untuk apa dulu Kang Mbah? Utangnya untuk kekurangan hidup, kalau utangnya untuk memperkaya diri ya salah juga gitu kan ya. Baik, itu mungkin konteksnya lain Mbah ya. Nah, jadi saya lebih bersifat secara fisik pada dennya nanti teh nganter ke kuburan gitu nya. Hartana, mobilna geus mulai cicing di rumah kan, teu nganter itu mah, cuma ada beberapa ini. Hanya 2 kain kapan, 3 helai kain kapan yang dibawa, tidak ada kebanggaan, gitu kan ya. Jadi sama lah gitu kedudukannya. Makanya amal ini yang akan terus mendampingi. Nah kadang-kadang tadi ya sok sibuk tinggal kenen daripada bawaeun. Jadi kadang-kadang banyak, anu kanu 2 ieu mah meuni dipupusti gitu bah nepi ka kumaha kana harta. Justru ari amal dilalaworakeun, diabaikan amal, padahal justru yang akan menyelamatkan teh amal kita. Jadi kesimpulan nama satu, artinya harta yang kita miliki fungsikan sesuai dengan kehendak Allah. Keluarga yang kita bersama-sama didik dengan sesuatu yang ada dalam ridho Allah, itu akan jadi jariah itu ya. Jadi amal harta. Jadi amal ini harta bisa jadi amal Mbak ya, artinya disedekahkan seperti itu. Jadi hadis ini bisa ini Mbak ya. Kalau disingkatnya di sini sebenarnya yatbiul mayyita salasun. Jadi akan mengikuti kepada mayit 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarjiu isnani wa yabqa wahidun gitu kan ya. Kembali yang 2, tetap yang 1 ahluhu wa maluhu, kembali wa amaluhu dan akan tetap seperti itu. Jadi ini hadis ini kalau nanti perlu ditulis dalam bentuk teks gitu kan ya, nanti juga bisa disampaikan lagi. Nah kemudian perlu disampaikan sama Pak Odang misalnya seperti ini, seperti itulah yang saya kehendaki ya. Jadi di saat hal-hal yang dadakan dalam artian entah itu untuk Jumatan atau apa, tolong sampaikan hal-hal ini karena memang walaupun masuk medsos, IG dan lain-lain kadang-kadang tidak sempat tersampaikan. Perlu disampaikan kepada terutama warga kita ya, hal-hal seperti ini. Untuk menyadarkan. Dan saya baca ini untuk saya sebenarnya. Oh iya ya. Kita teh kadang-kadang ke harta teh meuni pisan. Ke keluarga teh meuni pisan. Jadi keluarga dan harta akan jadi musuh itu di saat melalaikan dalam ibadah. Jadi al-malu wal adu lakum. Jadi apa tuh? Harta dan anak Adam, keluarga adu lakum musuh. Jadi musuh maksud di musuh tesan, lamun keluarga melalaikan ibadah itu jadi musuh sebenarnya. Musuh. Jadi ada orang yang maaf ya, misalnya seorang suami melakukan korupsi karena kadang-kadang memang faktor keluarga juga. Misalkan istri biasanya. Misalkan istri. Istri kayak gitu di singlar ya. Oke. Saya tanya. Oh iya, Pak, yang mana? Kaitannya masalah tangis Pak ya. Utang. Tadi kan Pak Ustadz menyebutkan waktu itu Nabi menanyakan dulu
apakah masih ada utang. Ya. Kalau enggak, kalau masih ada tidak akan disolatkan. Artinya silakan kalian, bukan tidak sholat, silakan yang lain nyolatkan, Rasulullah menahan gitu. Ya, artinya begini, sebenarnya pada saat ada nabi ya, orang kan lebih berpikirnya nabi aja nggak mau menyolatkan gitu ya. Mungkin nabi menyuruh orang lain silakan. Menyuruh ya, orang lain. Artinya sebenarnya nabi itu berat ya untuk menyolatkan, apalagi nyuruh orang lain itu menyolatkan, walaupun sebenarnya hati kecilnya itu jangan ya, mungkin ya berat karena seorang nabi loh, masalahnya nabi panutan, walaupun dia menyuruh orang lain. Nah yang jadi masalah sekarang utang itu kan kadang keluarga ada yang nggak tahu, keburu meninggal, sedangkan orang itu mestinya jauh misalnya di mana ya terjadi, artinya komunikasi udah tidak terjalin lagi nih. Nah ahli waris pun nggak tahu. Nah ini kan kalau kita lihat dari perkataan Nabi itu, orang jadi ragu yang mau nyolatin juga, karena Nabi aja sebenarnya nggak mau nyolatin kalau orang yang masih ada terbentur utang. Walaupun sahabat udah diizinkan ataupun siapa yang mewakili mensolatkan, tapi sebenarnya itu ada suatu ganjalan ya buat Nabi. Karena Nabi tidak melakukannya, saya juga bingung. Jadi artinya kalau yang dia berutangnya tahu nggak ada masalah, ahli warisnya bisa. Yang jadi masalahnya udah komunikasi udah putus dengan antara piutang dengan berutang. Dan ini pasti akan terjadi dalam Pasti itu syariat. Jadi dia punya tanggungan, tapi ada juga Pak Iwan gini, saya punya hutang tapi orangnya kemana sih? Ini kan di pertanyaan juga. Saya ada ini untuk membayarkan, tapi orang yang diutangi sama saya itu sudah gaib gitu, kemana gitu kan? Kalau ada keluarganya mending dikeluargakan Pak Iwannya. Kalau tidak ada, nanti kan ada pertanyaan kemana? Nah artinya kan yang kita masalahkan gimana nih mempercepat waktu sholatnya ini, gitu. Mau kan sholat itu kan harus dipercepat gitu. Iya. Tapi saya melihat ya tentang Rasul ini lebih kepada tendensiusnya bahwa utang ini harus jadi prioritas, artinya jadi urgen. Jadi Rasulullah itu bukan Rasulullah silakan aja sholatkan oleh kalian. Artinya ini satu masalah utang ini dengan ada doanya berarti orang tidak terlepas dari utang piutang. Ada doanya kok gitunya, artinya ini pasti ada ya. Sering saya baca itu, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan itu. Min golabatid dain, jadi terlilitnya hutang gitu. Yang jadi masalah kalau misalnya kalau itu kan kasusnya yang ngomong yang punya yang diutangin itu menunjukkan Cuma gini, di abad modern ini ya, di hidup kontemporer ini tidak kaku juga Pak Iwan. Setahu saya kita sebelum menyolatkan itu nanti gini ada pengumuman dulu, tidak langsung menyolatkan Pak. Kan dibalik kan, kalau sekarang kan dibalik, ngumumin dulu, Ya. baru sholatin kan. Nah itu solusi yang bagus. Artinya diumumin dulu, barangkali ada yang terlilit utang piutang, orang tua saya telah menghadapi kami. Artinya ada bertemu jawaban. Nah ini solusi yang bagus. Jadi Istimah, gitu. Islam itu selalu win-win solution. Itu yang saya kagum dari Islam. Jadi tidak kaku. Rasulullah saat itu artinya belum memberitakan seperti itu, tapi terjadi hidupnya kontemporer di hidup zaman sekarang ada solusi Pak. Ya karena kenyataannya sekarang itu kan dibalik. Iya. Ngumumin dulu. Iya. Mungkin salah satunya mencegah Itu solusi supaya tahu kabar hutang di mananya. Konteksnya dulu begitu diaplikasikan sampai sekarang itu gak jalan-jalan. Iya. Tapi mensikapi sikap Rasulullah ini saya begini, satu, hutang ini sangat urgen dalam kehidupannya. Orang lain tidak bisa terlepas dari hutang piutang. Yang keduanya, Al-Quran mengajarkan dalam utang piutang catat yang jelas. Itu ada perintah catat. Makanya sebenarnya saja Quran ini global. Adanya kwitansi, adanya materai itu sebenarnya menjabarkan apa yang dalam Al-Quran itu. Itu kan. Jadi makanya tadi Pak Iwan betul, kadang-kadang keluarga mungkin tidak tahu ya bahwa kita Kadang-kadang kan kita buat kepentingan keluarga nggak usah ngomong ke istri dulu, kan nggak tahu ya Pak. Ya, itu mah urusan suami kan ya. Jadi jangan saya baru meninggal gitu. Itu yang membuat itu tuh apa Ustaz, harus dua belah pihak kan mencatat. Kadang-kadang kita sendiri yang mencatat yang berhutang atau dua-duanya wajib mencatat piutang atau yang dihutang. Bahkan ada saksi tadi sana. Ada saksi maksudnya tadi teh ini ada waktu kapan dibereskan, kapan seperti itu. Misalnya tanggal sekian, kemudian kapan mau membereskan hal ini ada. Terus kalau orang suka ngasih kita nih bang, saya kasih 1 juta lo, nanti enggak ada itu gimana? Nanti kita lupa, dia lupa itu gimana nanti? Ya makanya Islam mengajarkan dengan saudara sekalipun itu harus ada catat mencatat.
Bahkan ada orang seperti, alah, ketemu utang lah, esek sok lagi nangis merewe gitu kan ya, ada begitu. Yang gitu saya mah sering-sering kok. Karena gini Pak Ustadz, kalau saya lihat konteksnya saat itu Nabi Muhammad mensolatkan jadi, ya kan jadi. Tapi kalau dibalik gimana? Akhirnya Nabi Muhammad tidak mensolatkan, disuruh orang lain. Nah itu yang jadi pertanyaan besar kan. Sebenarnya dibolehkan apa ente? Menyolatkan. Iya. Kalau bahasanya Rasulullah tidak mau menyolatkan, berarti yang lain dipersilahkan gitu. Artinya ini sama sekali orang lain jangan berpaham saya mau menyolatkan, tidak begitu. Artinya tetap aja ini harus ada gitu. Saya lebih cenderung Rasulullah mendidik umatnya bahwa harus ada konsen terhadap utang piutang ini gitulah. Terus yang namanya perintah tadi izin catatan juga, karena ini menyangkut hadis ya. Ketika Rasulullah itu mengatakan tidak melakukan, menyuruh sahabat itu diiyakan Pak. Artinya diiyakan. Nah ini penting juga Pak, kita garis bawahi. Ketika sahabat lain silakan kalian menyolatinya. Artinya ada oke loh, ada ACC loh. Setiap tindakan Rasulullah itu ada ACC. Ketika Bilal melakukan syukur wudu, Rasulullah tidak. Dia diam juga ACC. Tapi untuk baik. Tidak ada amalan yang lain Rasulullah. Cuma saya setiap kali habis berwudu selalu sholat sunat 2 rakaat. Timbullah para ulama menyimpulkan sholat sunat syukur wudu. Rasulullah tidak melakukannya Pak Iwan. Nah ini ACC. Beliau diam. Ibaratnya gitu ibaratnya. Itu ACC. Terus saya tidak akan menyolatkannya walaupun dengan berat hati. Nah silakan kalau menyolatkan. Itu ACC juga. Itu hadis. Ini harus berani kita aku yakin Pak. Tegas. Kalau nggak kita ragu nanti. Kita ragu loh menegakkan syiar ini. Kita waduh Rasulullah juga. Nah jadi perbunyian. Jadi perdebatan. Rasulullah juga melakukannya, tapi sahabat melakukannya, ayo. Ketika sahabat melakukan ini hadis juga. Ini tegas juga nih. Pagi ini kita supaya mantap menyampaikan. Nanti rame nih kalau bisa gitu. Nggak ada utang. Itu yang paling oke dalam pelajaran itu. Jadi bukan pihak keluarga yang menanggung. Siapa yang menanggung utang si mayit ini? Justru tampil sahabat. Saya akan membereskan semua ini. Jadi bukan dari pihak keluarga. Sebentar, itu kan kalau menurut saya ya, ini konteksnya utang piutang yang kalangan dekat. Misalnya gini, ada kasus, pernah saya lihat kejadian ini. Orang udah dikumpul, udah lama nih. Ternyata ada tagihan utang, sampai proses pengadilan kan, berdata, rame itu kan. Itu kemana kita? Status mayit itu. Ya artinya kan setelah orang itu meninggal ya. Udah lama kan, udah berapa tahun lah. Ada tagihan. Tadi kalau komunikasinya udah nggak ada. Iya itu maksudnya Pak Iwan model-model kayak gitu tuh. Jadi yang jelas tadi hal yang dekat yang mungkin ya. Saya juga waktu orang itu kan abangnya ada utang, mohon bumi kami. Saya bilang tadi dalam di masyarakat pasti ada kejadian kayak gitu. Makanya seahli waris itu jangan dulu bagi-bagi barang kecerakan, bereskan dulu ini. Bisa saja justru sebaliknya, bukan nerima waris Pak Yono justru bayar. Itu kan hubungan dengan ahli waris deh Pak. Ini beda tema ya, boleh ya? Ya mau ngobrol aja lah. Jadi ini kenyataan kejadian ya. Kejadian jadi ceritanya ini ibunya meninggal. Nah hasil meninggal ibunya itu ada punya sedikit harta lah, ya berupa perhiasan. Dijual sama anaknya. Nah hasil jualan ini setelah bayar utang masih ada sisa. Nah kebetulan keluarga ini tuh menganut sistem yang ada tahlilan lah ya. Ada tahlilan, tapi dari segi ekonomi keluarganya, anak-anaknya itu kalau menurut saya itu nggak mampu. Nggak mampu. Nah, ceritanya dari hari pertama sampai akhir ke hari 40 hari masih ada sisa. Di situ diadakan juga, saya kasih tahu daripada mengadakan ini, sedangkan salah satu anak itu nganggur, ya kan, nganggur, salah satu nganggur, lebih baik kasih buat dia kehidupan sehari-hari daripada istilahnya mengadakan syukuran itu ngeluarin duit, tapi salah satu anaknya itu yang lebih membutuhkan. Artinya saya bilang kalaupun nanti ibu kamu masih hidup, pasti ini duit akan buat adiknya. Yang kekurangan itu. Ya. Di satu sisi kadang yang sering terjadi itu seperti itu.
yang memaksakan. Jadi seolah-olah Ini ya, kalau mereka ada kejadian nyata maksudnya. nyata, ini mah nyata. Oke. Karena saya yang ngomong ngasih tahu, tapi karena saya sudah istilahnya clash ya, karena satu prinsip waktu itu pas corona meninggal, saya nggak bisa datang karena saat itu saya juga lagi sakit. Terus kedua, saya juga lagi sakit. Terus di sana juga yang memang wah prokesnya emang udah nggak bener lah ya, nggak bener. Terus kebetulan ya punten ya, saya juga tidak ada istilahnya setelah meninggal dari keluarga saya itu memang tidak pernah ada hari pertama kedua itu silakan. Yang jadi masalah kalau dia mampu keluarga itu tidak ada masalah, tapi kan akhirnya memaksakan segala sesuatu itu dipaksa-paksa. Pak Iwan sharing aja lah kepada keluarga itu ya. Saya ngomong enggak, makanya saya ngomong begitu seolah-olah jadi kayak jadi bentrok ya. Nah ini yang jadi masalah menurut saya. Kadang-kadang orang itu memang utang udah beres, tapi ini masih ada sisanya. Nah kalau saya lebih baik dimanfaatkan untuk ya anggota keluarga yang masih kurang, dalam hal ini keturunannya ya. Nah ini nggak tahu bisa bermanfaat buat kita apa enggak. Kadang orang suka seperti begitu. Jadi memang Masalah hari ini silakan masing-masing punya persepsi masing-masing gitu ya. Betul. Tapi jangan sampai segala sesuatu itu jadi dipaksakan. Ya, Justru sebenarnya orang yang lagi musibah itu kita yang berbagi, ya kan, memberi sesuatu. Untuk waris ini hati-hati kok Pak Iwan. Artinya gini ya, kalau misalnya dalam yang si ahli waris itu masih ada kategori belum balik anak, itu kan tetap dia punya jatah dari itu. Nanti bagian dia dititipkan atau dikelola oleh siapa? Oleh yang dewasa. Selama belum dewasa artinya dikelola saja, dipegang amanat itu ya. Nah jadi ini jangan sampai makan Pak itu Bang, gitu kan. Nah, betul gini, ini kan semua udah berumah tangga, semua udah berumah tangga. Berarti kan hasil warisan itu sebenarnya warisan ya, termasuk warisan bukan? Boleh ini enggak Pak menyikapi pendapat saya ini ya. Oke. Jadi gini Pak Iwan ya, minimal pendapat saya aja. Jadi kalau waris itu kategorinya tetap waris dibagi. Bagi. Walaupun ada yang nggak mampu, ada yang tetap itu hak ahli waris. Waris itu apa? Meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris. Kalau memang ahli waris meninggal turunannya. Jadi tetap Pak, walaupun orang itu nggak mampu, nanti larinya ke sodakoh nanti. Orang itu dikasih sodakoh aja. Bukan waris. Kalau warisnya dibagi berdasarkan aturannya udah ada. Nggak akan bilang orang itu nggak mampu terus kasihan itu enggak. Tapi kalau nanti berdasarkan kesepakatan gini, saya pernah saudaranya gitu. Berembuk setelah dibagi ini bagian sekian. Dibagi dulu Pak ya. Ya, nanti baru kesepakatan. Memang begitu. Disumbangkan. Sodako itu tetap jatuhnya sodako, bukan warisan. Kalau warisan tetap haknya masing-masing. Ya. Ada hukumnya. Ada ini. Artinya gini Pak, satu sisi ini kan yang berkuasa ini kan ceritanya yang paling kecil laki. Jadi saudara yang lainnya, kakak-kakaknya perempuan. Kakak perempuan. Nah, betul lah Pak Iwan bilang, sebenarnya bagi dulu. Iya. Walaupun duit segitu, bagi dulu. Bagi dulu sesuai dengan ukuran ya. Iya. Ceritanya ini nggak diajak ngobrol, ini nggak diajak ngobrol ya. Seolah-olah ini mengemasnya ini tuh ini untuk kepentingan almarhum. Padahal kan sebenarnya tadi sebetulnya dibagi dulu ya, nanti terserah kalau udah ada kesepakatan, ya udahlah ya. Kalau ada masalah gitu tuh Pak, saya nyaranin ke tetangga juga panggil orang yang mengerti hukum waris, fikih waris agama. Ini gini, ini waris langsung dari saudaranya gitu. Jadi maksudnya Pak Iwan yang apa yang disampaikan. Jadi ini tadi ya, waris itu harus dibagi secara sesuai dengan ukuran. Cuma sebelum dieksekusi waris, kemudian ada sikap, yuk ngayakan acara ini gitu ya. Ini kan masalah ini memang di masyarakat masih ada dan juga masih berbeda pemahaman gitu kan ya. Masalah itu. Nah ini kembali kepada memang Rasulullah seperti itu tidak gitu ya. Ini masalah. Kadang-kadang memang Pak Iwan itu kadang bentukannya gitu kan. Mendingan Pak Iwan misalnya ada kemampuan dari apa yang ditinggal si mayit.
Ada orang yang memaksakan nganjuk ngahutang menahan air itu sampai seperti ini. Wah, cenah. Ari si emak keur aya cenah. Henteu mencit domba, domba. Jadi karena berakal, terus pengayakeun seperti itu kan. Nah, masalah ini memang Pak Iwan atau kan apa ya, masalah-masalah itu kadang-kadang dengan asumsi kanya. Sebenarnya kita kembali kepada apa ya? Hadis ya Pak Iwan ya. Terlepas itu masih perayaan atau tidak, ini di luar konteks pertanyaan. Jadi kata Rasulullah, ya Rasulullah hal baki amin birri abawa yashayun ba'da mautima. Ini sahabat Bang. Ya Rasulullah, hal bakia masih tersisa enggak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ba'da mautihima setelah kedua orang tua meninggal? Kata Rasulullah, bala masih. Tadi as-sholatu alaihima. Sebenarnya justru ingin berbuat baik kepada orang tua, as-sholatu alaihima, sholat artinya mendoakan. Wa istaghfirulahuma, mohonkan ampun. Kita sebagai keluarga bukti berbuat baik kepada yang sudah meninggal teh, terlepas tadi mengadakan acara ini kanyaan dan lain-lain, itu memang masih ada di masyarakat dan memang itu pemahaman yang sudah mendarah sudah as-sholatu alaihima wa istaghfirulahuma, mohonkan ampun saja. Wa infadu ahdihima, teruskan kebiasaan baiknya, janjinya. Jadi kalau misalnya Ustaz maaf ya, orang tua sudah meninggal dulu, si bapak janji sering kalau dalam kehidupan teh banyak membantu tetangga, banyak membantu saudara. Kita sebagai ingin bakti kepada orang tua dan akan jadi jariah bagi itu, teruskan kebiasaan baik. Nah, misalnya orang tua Pak Odang masih ada Pak? Sudah meninggal. Nah, ingin berbuat baik kepada orang tua tadi, jelas Pak Odang setiap saat as-sholatu alaihima, doakan. Ini doa anak ini diharapkan sekali Pak Yono, dan kita tergantung mendidiknya. Pak Odang bisa begini ini hasil didikan orang tua. Wa istaghfirulahuma, manusia tidak luput dari salah. Ya Allah, ampunilah ya Allah orang tua. Jelas punya dosa orang tua. Wa infadu ahdihima, wa infadu itu apa? Tunaikan janjinya. Kalau orang tua orang ada cita-cita apa mah memang hayang masjid. Mun Pak Odang punya milik lebih, kenapa tidak misalnya daerahkan jelek dibangun masjid. Nah, itu jadi jariah bagi orang tua. Kemudian wassalatu rahim latasilu ba'da mautima, sambungkan silaturahim di saat terputus dengan meninggalnya. Maaf, di saat orang tua ada mah saatnya misalnya duduluran teh deket teh. Gitu ya. Tidak sedikit begitu orang tua meninggal dengan saudara teh boro-boro wawuh musuh gitu kan. Nah, ini pesan Rasulullah, wasilaturahim latasilu ba'da mautima. Kemudian yang kelima wa ikram, hormati sodiki sodik teman-temannya. Kalau misalnya ada adik bapak, paman gitunya, itu kan saudara, atau misalnya teman sekantor, si bapak teh waktu hidup kita CS banget gitu kan ya. Nah, kita sebagai anak ingin berbakti ke orang tua, sok hormati temannya sebagaimana bapak waktu hidup teh memperlakukan itu. Nah, itu sebenarnya. Kalau hobinya gimana kan? Misalnya hobi almarhum mancing, kan itu Terusin aja. serius ini. Oke. Kalau saya meneruskan orang tua bapak saya, hobi catur saya catur. Oh. Saya ada yang tidak saya nggak bisa, bapak saya pemain biola. Tapi saya nggak bisa, cuma anak-anak saya alhamdulillah ya, Raja Doni Ada ya? senang ala musik. Cuma anak kecil udah mulai. Anak saya jago-jagonya main gitar. Saya nggak bisa, bapak saya biola. Tapi bapak nyanyinya bisa. Kalau nyanyi jago saya. Itu sebenarnya Ya wah ya. terlepas tadi Pak Iwan, dalam kehidupan masih ada orang itu. Sebagainya bukti kanya itu, apalagi ada kasus seperti ini yang lebih urgen sebenarnya justru dimanfaatkan inilah untuk ini gitu ya. Ya terlepas semua itu, ya misalnya diberi kemampuan kan saya mampu, ya silahkan mungkin seperti itu berbagi. Sebenarnya di saat itu mungkin saatnya berbagi itu ini merupakan apa ya, kebaikan almarhum waktu hidupnya sering berbagi. Teruskan itu, tidak hanya hari itu saja. Teruskan, biasanya waktu hidup teh sok barang bere kata tangga, kurang teh boga rezeki. Teruskan, itu kan meneruskan almarhum. Mungkin meneruskannya hal yang positif ya Pak Ustaz. Oh, iya. Yang lebih ketengnya ibadah.
Tapi kalau nerusin mancing kayaknya si berkokok tuh. Orang tua dulu kan. Mancing ya. Orang tua dulu si berkokok Mas. Ini pertanyaan real Pak Iman ya. Saya, mohon maaf, orang tua saya tuh jual gaple kan. Terusin. Kayak gitu Baru saya tuh baru tahu. Kalau prestasi terusin. Ketika buka-buka arsip ya, arsip dokumen kesehatan, punya sertifikat jual gaple kabupaten. Sama bupati dulu, CS-nya tuh bupati kan udah meninggal. Tapi Pak Iman dulu, Akhirnya saya belajar gaple sama itu, benar kan? Tanya nggak sih? Saya tuh bapak saya tuh jual gaple, masa saya nggak bisa gaple? Meneruskan. Itu belajar, itu maksud saya. Jadi itu nggak jadi. Oke, baik Jadinya gaple bukan. gaple apapun, catur bentuknya ataupun hobi apapun, mancing. Kalau melalaikan dalam beribadah itu termasuk apa istilahnya ya agak lalai gitu, termasuk yang melalaikan. Jadi oke mancing, karena kadang mancing itu karena lupa Waktu. sholat, lupa naon deh. Takutnya bapak almarhum tuh kecewa, "Ih, anak saya Ya. nggak bisa gaple." Ini mau dilanjutkan. Saya bilang yang positif Ya, enggak dari sekian hobi itu gini kita yang melalaikannya. Makanya saya pernah menjawab juga penjelasan seorang ustadz mengharamkan catur di mana dasarnya melalaikannya. Apapun ketika melalaikan tetap jadi haram hukumnya. Saya nggak setuju. Itu ada ustadz yang gembor-gembor. Wah ini orang kurang pergaulan ya ustadz. Nggak gaul banget. Dia nggak bisa main. Iya, gaul dong kata saya. Jadi ini kontroversi sekali, nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan orang bahaya loh kalau catur haram, gaple haram, ini hati-hati. Kalau catur melalaikan ibadah haram. Itu apa? Ya bukan catur, apapun yang melalaikan, pulsa melalaikan sampai nggak sholat itu haram hukumnya. Subjeknya di mana dulu? Ini orang nggak paham. Nah, bentar, saya kembali lagi yang tadi. Terus saya tanya sebenarnya Pak, ini kurban ini ada wasiat nggak dari almarhum? Ya. Ya kan? Kalau ada wasiat ya silakan. Ya. Masalah diterima tidak diterima amalannya itu orang yang penting yang meninggal itu sudah melaksanakan wasiatnya dulu. Ternyata nggak ada. Ya. Artinya ya itulah yang saya nggak mengerti itu saudara-saudaranya, tetangganya itu yang pada ngerti kalau saya tidak mengarahkan ke sana gitu. Ini saya rasa mensikapi hadis yang tadi ini katanya. Jadi sebenarnya dia teh ingin berbuat baik itu ya. Betul. Jadi mensikapi, ingin meneruskan kebiasaan baiknya gitu. Yang saya gini ya, seperti saya ceritakan orang yang mau haji saja kamu gitu kan ya. Dan sebenarnya di saat anaknya kurban itu teh orang tua dapat kebaikan. Saya kan ini cari hadis-hadis. Di saat seorang anak bisa berkurban untuk dirinya, karena kurban ini kaitan dengan orang yang apa yang sudah ada ya, yang masih ini ya, masih hidup ya. Jadi gini, Rasulullah begini Pak Iwan. Jadi man sa'atan kemudian siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi tidak falayak robuna musolana, jangan mendekati sholat kami. Maka nasaatan falam yudohi, siapa yang diberikan kesempatan falam yudohi kemudian tidak menyembelih, falayak robana musolana, jangan mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman juga Pak Iwannya. Orang diberikan kemampuan berkurban tapi tidak berkurban, maksudnya jangan mendekati tempat sholat kami teh. Jadi artinya sholatnya dan lainnya kurang maksimal gitu kan ya. Jauh berarti bukan jangan ke dekat ke masjid. Nah ini begini Pak Iwan, misalnya dalam satu keluarga ini ada saja kurban atas nama ini anaknya gitu kan ya. Itu artinya sudah tercover, bahasanya sudah terhindar dari tadi ucapan Rasulullah itu. Jadi, nah makanya tadi misalnya dalam satu keluarga nggak mesti diperuntukkan untuk almarhumah lah gitu ya, kurban saja ini untuk ini. Ya, jadi Dan, masalah gini Pak, itu kan uangnya dari duit hasil jual itu. ya, kan? dan yang peninggalan Sedangkan ya. yang satu ini kan 3 bersaudara, yang satu tidak diajak bicara. Sedangkan dalam hal wasiat, dalam kalau nggak salah ya, warisan itu kan harus persetujuan Ya. tiga-tiganya. Ini Yang mana mungkin- yang lebih didahului? Jadi ingin berbuat sesuatu tapi kurang tepat saya rasa Iya. gitu ya. Kalau Mbak Iman tadi baiknya masalah hal-hal yang peninggalan itu dibereskan dulu karena Ya, justru harusnya gitu, ada bereskan orang dulu. yang lebih dibutuhkan seperti itu saya rasanya. Oke itu ya, nanti seperti itu. Jadi memang intinya di saat kita sholat, di saat kita melakukan suatu kebaikan, insya Allah di dalam diri kita itu mengalir darah orang tua ya, darah jasa orang tua, maka orang tua mendapatkan kebaikan.
bukan dari amal kita. Maaf, bukan dari amal kita, tapi amal orang tua yang pernah mendidik kita. Begitu aja. Jadi kita mendidik anak nih, saja anak itu kemudian melakukan kebaikan, sholat. Kita sudah meninggal pun akan terus mengalir kebaikan. Itulah sebenarnya yang diharapkan dari kehidupan ini, Pak Yono. Kita mendidik anaknya kalau untuk apa sih? Supaya dapat pekerjaan. Tapi kalau tidak diniatkan karena untuk kebaikan, nah ini berarti kan kurang maksimal dalam niatnya itu. Hanya sekedar mencari, tapi niatkan ini adalah untuk, makanya harus tetap diarahkan ke agama. Suatu saat orang akan mencari agamanya perlu dalam kehidupan. Insya Allah seperti itu ya. Baik, ke hadis ini, jadi nanti ini sebagai peringatan, ulah loba apa, jangan sampai kita sibuk tinggal kenen daripada bawaeun. Sibuk kumpul-kumpul harta aing geus mah akan ditinggalkeun gitu nya. Istri anu cantik ya ditinggalkeun mah gitu kan ya. Jadi intinya tetap anak, harta, keluarga, keluarga akan menjadikan kebaikan di saat sesuai dengan didikan atau sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya ya. Ini satu lagi aja lah. Ini memang alhamdulillah gitu ya, diskusi aja enggak apa-apa Pak Yono ya. Ada masukan apa Yono? Tentang ini. Hadis ini kepaham ya, ya. Jadi di saat orang meninggal diantar kutiluannya. Kadang-kadang gitu banyak anu kadua mawang nemeni-meni ieu ari di saat diperlukeun mah justru teu datang eta keluarga justru anu tadina di apa isinya diacuhkeun saat justru yang akan menolong tuh begitu. Rata-rata begitu kan. Mau disebut pengadilan mah gitu balang. Di saat di pengadilan mah ari keur aya mah wah di saat diadili mah pokoknya saya mah enggak mau gitu aja sih gitu ya. Justru orang-orang yang dulu nanti diabaikan biasanya orang yang siap pasang badan. Saya depan biar gitu ya seperti itu. Nah, jadi amal kita ini yang akan menolong kita ya. Baik, selanjutnya An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b bin Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ban Aslami khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khadim itu khodam, pelayan saja. Ini tadi yang disampaikan Ustaz nih. Jadi gini, wamin ahli sufah. Ahli sufah ini yang munima non ahli sufah yang wakafkan di masjid gitu misalnya yang ahli sufah tuh. Sufah itu artinya supi itu artinya bulu domba. Jadi yang orang yang apa istilah yang maknanya apa ya? Ahli sufah teh lah seperti Abi Hurairah gitunya, Hurairah jadi mewakafkan lah gitu. Jadi untuk ini. Rabi'ah ini ahli sufah radhiyallahu anhu semoga Allah berkata kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tihi bi wudu'ihi, aku menyiapkan wudunya untuk wudunya, wahajatihi dan keperluan-keperluannya. Jadi Rabi'ah ini selalu apa ya? Mewakafkan diri untuk melayani Rasulullah, nyiapkan wuduna, kemudian keperluan-keperluannya sampai Rasulullah faqala salni, jadi mintalah kepadaku kata Rasulullah. Jadi naon hayang minta gitu nya. Fakultu, aku berkata as'aluka murafaqataka fil jannah, as'aluka aku mohon kepadamu ya Rasulullah murafataka berdampingan, bertetangga fil jannati di surga. Jadi orang ini cuma minta ya yang tetanggaan yang Rasulullah kayak di surga gitu ya. Faqala Rasulullah kata al-gharif dalika atau ada selain itu. Kultu aku berkata wadaka, itu unggul gitu kan ya. Itu sajalah saya mah permohonannya. Qala Rasulullah bersabda fa'inni, maka bantulah aku ala nafsika oleh atas dirimu bikas roti sujud dengan memperbanyak sujud. Muslim. Jadi minta tetangga Rasulullah kan didoakan unggul tapi harus ada banyak sujud. Nah ini tolong hadis ini coba di maksudnya kemana arahnya. Saya pengen dari waktu Iman Remokua maksudnya mensikapi hadis ini. Jadi kesimpulan gini Pak Yono. Jadi orang yang selalu mewakafkan diri melayani Rasulullah gitu kan ya. Biasa kan di sini juga kan ada orang yang tingkatan ulama itu kadang-kadang ya segala sesuatu siapa itu sebagai batingan bisa kia ada
apa ilmu mah tuh bisa menurutnya ada gitu ya, karena saking ikromnya, hormatnya gitu. Nah ini juga ada sahabat jadi mewakafkan Rasulullah karena terlalu baik atau Pak Iwan sal nih minta kepadaku hayang naon cenah gitunya, aku mah hayang tetanggaan we jeung Rasulullah engke gitu. Ada yang lain enggak itu. Tapi kata Rasulullah, fa inni ala nafsika bika serti sujud, bantulah aku oleh kamu dengan memperbanyak sujud. Nah, gitu ya. Jadi artinya sujud ini apa maknanya? Ketaatan atau gimana? Ketaatan. Kalau saya sih lebih menyebutnya di Al-Qur'an juga ada ya. Jadi wa'ati Allah wa'ati Rasul. Jadi itulah dia kuncinya, singkat sebenarnya. Ini luar biasa Rasulullah. Ketika memberikan sebuah pedoman atau itu singkat, jelas dan padat, terus sangat nampak. Jadi dijawab aja dengan Al-Qur'an. Wa'ati Allah wa'ati Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Kalau mau bertetangga itu. Jadi kerjakan apa yang aku lakukan. Contoh apa yang aku lakukan. Jadi kan ini kan ibroh sifatnya. Jadi nggak neko-neko lah. Jadi jangan merekayasa lagi. Artinya ayo laksanakan apa berarti ini hadis juga untuk kita gitu ya. Kalau ingin tetangganya Rasulullah sebelum sholat lah gitu. Berarti gitunya. Ya kita juga insya Allah kemungkinan itu peluang itu ada untuk bertemu dengan Rasulullah. Asal mau nggak menenggelamkan diri jadi orang-orang tasawuf ya. Sufi orang-orang tasawuf sebenarnya. Jadi lebih mewakafkan diri ya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk semata-mata kembali ke Azariyat 56. Di situ. Jadi semuanya nilainya ibadah sebenarnya. Itu Pak Iwan. Kalau saya juga menyikapinya, insya Allah kita tingkatkan kecerdasan kita. Hadis ini tidak kaku loh. Tidak hanya untuk sahabat itu aja. Terjadinya seperti itu dialognya. Kenapa ada sekolah? Karena ada turunnya surat Al-Alaq. Adanya sekolah, adanya perguruan tinggi, adanya pesantren. Kita kembali ke Al-Alaq yang 5 itu. Ini jadi sifatnya kita ini merasakan loh. Walaupun dicontohkan oleh sahabat dan Rasulullah berdialog berduaan sampai bermalaman, Masya Allah. Kebayang. Tapi untuk kita semua apa orang? Nah Pak Yono, ini hadis yang tadi bacakan tentang yang mengikuti mayit 3 hal, kemudian Rasulullah kalau ingin bertetangga perbanyak sujud, ini dalam bab fil mujahadati Pak Yono, dalam mujahad bersungguh-sungguh gitu kan ya. Jadi nah kalau bentuk pertanyaan ke Pak Yono, ini kira-kira relevansinya Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini ya, mujahadah bersungguh-sungguh gitu kan ya. Ini ternyata liar ini ya, Imam An-Nawawi itu menempatkan hadis ini. Tapi yang jelas saya turut ditafakuri, apa sih yang mengikuti mayit 3 hal ya. Kemudian akan yang 2 mah balik lagi, yang 1 akan terus. Kemudian di sini Rasulullah ada sahabat bercita-cita ingin bertetangga, Rasulullah menyuruh untuk banyak. Ini ditempatkan dalam bab fil mujahadah Pak Yono. Ada nggak Pak Yono kaitannya apa nih? Maksudnya gini, hadis ini. Nah ditempatkan di bab mujahadah itu. Apa Pak Yono? Kira-kira. Ustaz yang tahu. Kalau ini ada ya dari Pak Asep gimana? Pak Abah gimana Pak? Yang tadi Pak. Pak Abah. Oh jadi namanya konsentrasi saya tuh. Oke, Pak Iman gimana tuh? Jadi kalau saya ini gini kan, 3, yang 1 kan amal. Jadi itu contoh yang kedua, hadis yang kedua tentang bagaimana mengabdi ke Rasulullah. Itu Rasulullah menyuruh perbanyak sujud. Nah, saya ibadah lagi itu. Kalau saya penilaian saya kalau sujud itu ibadah. Mujahadah. Itu dia. Akhirnya apa? Penekanannya bersungguh-sungguh dalam ibadah kan. Biar nanti ya kita selamat dunia akhirat lah. Penekanannya di situ sebenarnya. Jadi yang tadi diulas tadi itu titik intinya di ketaatan dalam hal beribadah. Bersungguh-sungguh ibadah kita karena semua tuh tidak dibawa sampai ke kuburan tetap amal soleh ya kan. Terus ini juga yang tadi yang mengabdi ke Rasul, kata Rasulullah jangan mengabdi ke saya begini tapi bantu saya dengan sujud aja kan. Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain tapi sujud kamu dengan Allah. Jadi ibadah yang ditingkatkan. Cukup ngadoakeun nya gitu nya. Seperti budak Pak doakeun sing lulus diajar kita gitu nya. Malah tadi kebalik, dianya memaafkan diri melayani Rasulullah, tapi Rasulullah bersujud, artinya bukan hanya ke saya melayani, tapi kan melayani Allah lah, bersujud gitu. Meningkatkan itu takwanya, ibadah. Jadi tetap aja harus ada semangat untuk terus ya bersungguh dalam ibadah, dalam ketaatan. Ya itu tadi. Dan ibadah juga luas ya Pak Iman. Jadi Iya, kita luas. tidak kaku di dalam ritual sholat ini. Hati-hati juga ibadah. Kadang-kadang kalau kita mentok di sholat memang nggak bekerja lagi di sholat. Bahaya. Ketika pekerja itu niatkan semata-mata karena ibadah, jadi ibadah loh. Setiap tetes keringat jadi ibadah. Setiap perputaran ban motor, ban mobil, ban
becak itu jadi ibadah. Nah, tukang becak juga jangan berkecil hati jadi tukang becak. Niatin lillahi ta'ala. Sering saya menyampaikan ke tukang becak, Mang, semata-mata lillahi ta'ala. Setiap perputaran apa kayu, goseh itu jadi ibadah. Nah, ini tidak mentok karena kalau masalah ibadah ini kita akhirnya orang-orang malas bekerja di masjid. Nah, ini jadi persoalan. Hati-hati kita menerjemahkan ya penafsiran tentang ibadah. Makanya Az-Zariyat 5:6 itu mengkumkan semua.